Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Mia Mengsari, NPM 502232 dari kelas F akan menyampaikan materi kelas 5 tema 2 subtema 1. Yuk simak baik-baik anak-anak. Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Kondisi geografis Indonesia beragam. Ada wilayah datar dan ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Keragaman ini sesuai dengan kondisi alam ataupun geografis suatu wilayah. Kegiatan ekonomi tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat agar tercipta kehidupan yang nyaman. Setiap penduduk perlu menghargai jenis kegiatan ekonomi penduduk lainnya. Amatilah jenis kegiatan ekonomi di lingkungan daerah sekitarmu. Ada yang bekerja di lahan persawahan, dan ada yang berternak ayam perdagangan, ada yang berdagangan di pasar, ada yang bekerja di sektor industri, ada pula yang berbudaya ikan di kolam. Kegiatan ekonomi masyarakat ini bertujuan memperoleh pendapat selanjutnya. Mendapatkan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dicermat, kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Sebagai negara kepulauan Indonesia, dikarenakan sumber daya alam meliputi karunia ini sebuah kesepakatan. Kamu syukur dengan memanfaatkan secara bijak. Memanfaatkan sumber daya alam tersebut dapat dilihat pada bagian bidang usaha. Agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan banyak penduduknya bermanfaat pencarian sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan petani dan perkembangan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah perdesaan dan pergunungan. Berbagai jenis tanaman, tumbuhan, sumber dan menghasilkan banyak bahan pangan hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayur dan buah-buahan. Perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Tanaman perkebunan mencakup tanaman musiman dan tanaman tumbuhan. Tanaman musiman berumur pendek, misalnya tanaman tebu, tembakau, dan roselia. Tanaman tumbuhan berumur panjang, misalnya tanaman kelapa, sawit, kopi, cengkeh, teh, karet, cendana, lada, dan kayu putih. Hasil perkebunan di Indonesia menjadi komoditas unggul ekspor. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. Peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan unggul, misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Kegiatan peternakan dapat dilakukan dalam skala kecil ataupun besar. Peternakan skala kecil dilakukan oleh penduduk. Peternakan skala besar biasanya dikembangkan oleh pihak swasta, pengusaha, dan pemerintah. Apa peran pemerintah dalam meningkatkan mutu peternakan di Indonesia? Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain memberikan bantuan bibit unggul, menyediakan pakan ternak bermutu, dan memberikan penyuluhan kepada peternakan. Perikanan. Perhatikan usaha perikanan di daerah sekitarmu. Di
sekitarmu mungkin terdapat budidaya ikan di kolam. Ini salah satu contoh usaha perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payu. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa-rawa, waduk atau bendungan, empang, sawah, dan kolam. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah lele, nila, mujair, gurmaini, dan mas. Perikanan air laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut di Indonesia. Usaha penangkapan ikan di laut dilakukan nelayan tradisional. Saat musim ikan, nelayan akan memperoleh banyak hasil tangkapan laut, juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garang. Selain untuk keperlautan penduduk hasil. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Barang tambang mineral, logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, dan nikel. Barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, marmer, dan batu gamping. Barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alami. Tambang di Indonesia termasuk sumber daya vital. Pemanfaatannya ditunjukkan bagi kemakmuran masyarakat di Indonesia. Jika dieksploitasi, ketersediaan barang tambang akan cepat habis. Oleh karena itu, pemanfaatan barang tambang dilakukan dengan bijak dan memperhatikan kelestariannya. Contoh, perusahaan yang mengeksploitasi barang tambang di Indonesia antara lain PT Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Freeport Indonesia, dan PT lainnya. Kehutanan. Dahulu hutan Indonesia bagaikan hamparan kapet hijau dilihat dari udara. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Dari segi lingkungan, hutan menjadi daerah resapan air hujan. Sayangnya saat ini luas hutan Indonesia semakin sempit. Tidak lagi terlihat hamparan karpet hijau dari udara. Ketika melihat wilayah Indonesia ini tidak lepas dari alam, fungsi lahan hutan untuk kawasan permukiman dan perkebunan. Apa akibat dari menyempitnya kawasan hutan Indonesia? Kondisi ini dapat menyebabkan bencana banjir bandang ataupun tanah longsor. Untuk meminimalisasi terjadinya bencana kawasan hutan, perlu dihijaukan kembali. Pemalakan liar harus dicegah agar hutan tidak semakin rusak. Jika hutan Indonesia kembali hijau, hasil hutan kembali melipat. Hasil hutan Indonesia antara lainnya kayu jati, meranti, damar, dan rotan. Melalui kegiatan perdagangan, pandangan akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah ataupun negara, akan tetapi kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor. Impor. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negara ke pasar luar negeri. Impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Perindustrian adalah kegiatan mengubah
bahan mentah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan: industri rumah tangga, industri sedang, dalam industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garam, serta elektronik. Jenis usaha bidang jasa. Jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian biaya kepada konsumen. Contoh usaha jasa selain perwirausaha antara lain perbankan, keuangan, ansuran, kesehatan, dan hukum. Sektor jasa di Indonesia, terutama pariwisata, berkembang pesatnya. Jasa pariwisata didukung potensi panorama alam di Indonesia yang elok. Sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Contoh objek wisata alam adalah danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suku alam. Contoh objek wisata budaya adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjukan jasa pariwisata. Usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain sebagai berikut. Usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain sebagai berikut: pengelola jasa penginapan, misalnya hotel, motel, wisma, losmen. Usaha penjualan barang cendera mata atau souvenir. Penyediaan jasa pemandu wisata, tur, menyediakan jasa pariwisata dan transportasi. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau per kelompok. Amati kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarmu. Sebagai pengelola kegiatan ekonomi tersebut, jika dicermat kegiatan ekonomi tersebut ada yang dikelola sendiri, ada pula yang dikelola secara kelompok. Mari simak pembahasan lebih mendalam. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Tahukah kamu apa saja jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri? Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh usaha ekonomi perorangan sebagai berikut. Usaha pertanian sebagai besar. Usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas. Lahan persawahan dan segala. Namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya pedagang asortimen, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontongan. Usaha jasa. Perhatikan usaha jasa perorangan di daerah sekitarmu. Coba sebutkan usaha jasa tersebut secara umum. Banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjual pulsa. Industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar,
anyaman, dan mobil. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelola, maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama adalah sebagai berikut. Firman adalah usaha ekonomi bersama yang dilakukan oleh sekurangnya 1 berdiri firman, biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firman memiliki hak untuk bertindak antara nama firman. Anggota firman juga berfungsi jawab secara penuh atas risiko kerugian. Firman usaha bentuk firman biasa bergerak di bidang layanan, komunikasi, hukum, dan keuangan. Persekutuan komoditor CP didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetor modal. Pada CP terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CP. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CP. Usaha bentuk CP dapat dikembangkan dari firman ini. Dimungkinkan jika firman ingin memperluas usaha dan membentuknya banyak modal. Perseroan terbatas. Perseroan terbatas PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham yang diartikan sebagai bentuk pemikiran atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai normal tertentu. Pemilikan saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen bagi persoalan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha. Sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara BUMN atau berusaha negara, yaitu sebuah perusahaan yang di seluruh atau sebagai modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum dan persoalan terbatas. PT BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Di Indonesia juga terdapat badan usaha milik daerah BUMD atau perusahaan daerah. BUMD merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah apa saja sejak tujuan pendirinya BUMD. Tujuan pendirian BUMD sebagai berikut: ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Baiklah anak-anak, cukup sampai di sini saja ya materi yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.